Lenong, sebenarnya aku ngajak kamu ke sini karena aku mau beliin kamu kado. Apa Sylvia? Kamu mau beliin aku kado? Non Sylvia mau beliin Lenong kado apa? Udah Non Sylvia, nggak usah repot-repot. Ih, ibu kenapa sih kalau misalkan beneran gak dibeliin gimana? Kan gue rugi. Ih. Udah, nggak apa-apa kok, Bibi. Ini semua memang kemauannya Sylvia, jadi nggak apa-apa kok, Bi. Aduh, untung aja ada Pak Daniel. Kalau enggak bisa-bisa gue nggak jadi. Iya, ini semua emang aku yang mau beliin buat Lenong kok, Bi. Jadi nggak apa-apa. Lenong, aku itu mau beliin kamu handphone. Soalnya kayaknya kamu butuh handphone deh. Wah, ternyata kode gue waktu itu ke Sylvia berhasil. Dia nangkep dong kalau gue butuh HP. Apa? Handphone? Sylvia, kamu serius mau beliin aku handphone? Iya, serius, aku mau beliin kamu handphone. Ya udah, ini kan sebagai kado ulang tahun kamu. Jadi, kamu pilih aja ya yang mana handphone yang kamu mau, bebas. Non Sylvia. Nah, sekarang waktunya gue pura-pura gak enakan sama Sylvia. Masa iya langsung gue terima, kan gak mungkin. Sylvia, tapi kan di toko ini HP-nya mahal-mahal banget. Ada yang belasan juta, bahkan ada yang puluhan juta. Udah yuk, gak usah Sylvia, aku gak enak sama kamu. Udah, gak apa-apa Lenong. Udah, sekarang kamu pilih ya. Papa sama Bibi juga bantu aja lihat-lihat. Aku juga bantuin lihat-lihat yang mana yang bagus HP-nya. Iya non Sylvia. Iya Sylvia. Yang mana yang bagus ya? Hah, ini kayaknya bagus. Nah, yang ini bagus. Pak Daniel, maaf Pak. Bibi, maaf ya Bi, maaf Bi. Hah? Itu kayaknya Pak Daniel sama ibu gak sengaja pegangan tangan deh. Aduh, gue kayak mimpi, ini beneran gak sih? Yes. Lenong, aku tadi udah nanya sama mas-masnya. Katanya yang ini keluaran terbaru. Kita beli yang ini aja ya buat kamu. Sylvia, tapi yang ini kan mahal banget. Enggak apa-apa, kan kado ulang tahun buat kamu. Yaudah yuk, langsung aja kita ke kasir. Tapi Sylvia, aduh, gue belum jadi keluarganya aja udah dibeliin barang semahal itu. Apalagi kalau gue nanti jadi anggota keluarganya. Makanya gue harus berhasil. Non Sylvia, terima kasih banyak ya sudah memberikan Lenong kado HP semahal itu. Iya Bibi, sama-sama. Iya Sylvia, makasih banyak ya. Makasih juga Pak Daniel. Iya Lenong, Bibi, sama-sama. Bentar, aku ada telepon. Halo Regina. Kenapa? Hah? Serius? Beneran? Oh iya, bentar ya Regina, bentar ya. Pak, Regina datang Pak dari Amerika. Dia bakalan nginep di sini 2 hari katanya. Wow, bagus dong, udah lama dia nggak ketemu sama kamu, pasti dia kangen. Regina itu siapa Sylvia? Regina itu sepupu aku yang dari Amerika Lenong. Dia bakalan nginep di sini 2 hari. Nanti aku kenalin ke kamu ya. Bi, tolong bukain pintu ya Bi, ada Regina di depan. Baik non Sylvia. Sylvia, ya ampun, kangen banget. Regina, kangen banget. Ya ampun Sylvia, kita tuh udah 1 tahun loh gak ketemu. Om, apa kabar Om? Baik, Om, kabarnya baik. Kamu gimana sekolahnya di Amerika? Sekarang kamu lagi liburan ya, makanya ke Indonesia. Iya nih Om, lagi liburan, makanya aku nyamperin Sylvia sama Om ke sini. Aku nginep Om, cuma bisa sampai besok 2 hari doang. Oh iya, Regina, aku mau kenalin kamu sama ini Bibi. Terus ini anaknya Bibi, namanya Lenong. Lenong itu sahabat aku. Halo, salam kenal, aku Lenong. Halo, salam kenal juga, aku Regina. Ya udah yuk Regina, Lenong, kita ngobrol di kamar aku aja, yuk. Oke. Iya Sylvia. Nah, kan kalau di kamar aku enak ngobrolnya. Regina, gimana kamu sekolahnya di sana?
Ya gitu deh Sylvia, aku tuh banyak PR. Oh gitu, terus? Sylvia, Regina, bentar ya aku mau ke depan dulu ke dapur buat ngambil minum. Oke Lenong, terus gimana Regina, lanjutin ceritanya. Iya, terus aku juga banyak ulangan praktek di sana. Sylvia, aku juga ngambil minum dulu deh ya, ke dapur aku haus. Oh ya udah Gim, minum dulu. Ih, kenapa sih pada saat lagi kayak gini sepupunya Sylvia malah datang? Haus banget. Lenong lagi ngomong apaan tuh? Ih, pokoknya gue harus selalu fokus sama rencana gue. Hah, rencana? Ayo Lenong, fokus. Pokoknya rencana lo itu cuma lo harus buat Pak Daniel sama ibu nikah. Terus gue bisa jadi bagian anggota keluarganya Sylvia supaya gue kaya raya. Udah itu aja, ayo fokus, pasti gue bisa. Apa? Ternyata enggak usah belajar buat ulangan matematika. Nyontek aja sama Lina. Itu kan Lina lagi belajar serius. Jadi gue gak usah belajar nyontek aja. Untung Lina belajar. Berarti kamu gak belajar? Hah? Belajar dong aku. Ya kali gak belajar. Nih aku belajar serius banget. Anak-anak, ayo kita mulai ulangannya sekarang ya. Tutup bukunya. Ayo. Baik Bu. Pokoknya gue tetap ngandelin Lina nih ulangan matematika. Secara tadi dia belajar serius banget. Dan dia kan pinter. Baik, kita mulai ulangannya sekarang. Iya Bu. Aduh, baru buka soal aja gue udah gak ngerti sama sekali nih. Tanya Lina deh. Lina. Apa Berti? Nomor 1 sama nomor 2. A sama C. Oke. Lina. Aduh, Berti nanya-nanya terus deh, dia gak belajar apa? Aku pura-pura gak denger aja deh. Males banget dicontekin terus. Lina. Fix nih nilai ulangan gue bakal jelek banget. Lina. Apa? Gue gak salah denger kan? Rencana Lenong yaitu nikahin mamanya dia sama papanya Sylvia. Biar dia jadi orang kaya. Pokoknya gue harus tetap semangat buat ngejalanin rencana gue. Yaitu supaya ibu sama Pak Daniel nikah dan gue jadi orang kaya. Aduh, rencana gue tuh sedikit demi sedikit tuh udah mulai berhasil. Buktinya ibu sama Pak Daniel aja udah mulai deket. Tuh kan bener, berarti gue gak salah denger. Gue harus rekam omongan dia. Aduh, HP gue mati lagi. Ayo Lenong, pokoknya lo harus semangat. Aduh, gue harus cepet-cepet kasih tahu Sylvia nih. Regina, lama banget sih ngambil minum ke dapurnya. Terus kok si Lenong juga lama ya? Sylvia, kamu harus dengerin aku baik-baik dan kamu harus percaya sama aku. Regina, kenapa? Ada apa? Itu si Lenong. Bentar. Kok si Regina bawa-bawa nama gue? Jadi si Lenong. Aduh, Sylvia, aku tuh harus ngasih tahu kamu sekarang secepatnya karena kan aku besok udah pulang ke Amerika. Aduh. Iya, ya udah kamu cerita aja. Lenong kenapa? Sylvia, kamu pasti bakalan kaget denger ini karena aku aja kaget, gimana kamu? Tapi kamu harus percaya ya sama aku. Iya, oke Regina. Sekarang kamu tenangin diri kamu dulu, terus kamu cerita sama aku. Hah? Si Regina mau ngomongin tentang gue? Dia mau ngomongin gue apa? Jadi, tadi aku kan ke dapur mau minum kan. Terus, Lenong tuh lagi ngomong sendiri gitu ke diri dia. Ternyata dia tuh punya rencana yang buruk sama kamu Sylvia dan sama keluarga kamu. Dia itu ngedeketin kamu. Dia tuh berniat untuk ngedeketin papa kamu sama ibu dia supaya mereka nikah dan dia tuh jadi orang kaya. Apa maksud kamu?
Iya, kalau misalkan papa kamu sama ibu dia nikah kan otomatis dia jadi keluarga kamu dan dia jadi orang kaya. Apa? Si Regina denger omongan gue di dapur tadi? Aduh, gimana nih? Aduh, gue panik banget. Aduh. Oke. Gue harus tenangin diri gue. Jangan gara-gara satu orang rencana gue gagal. Lagi pula gue masih megang kendali Sylvia kok. Dia tuh sayang dan percaya banget sama gue. Gue pokoknya gak boleh panik. Oke, gue tinggal nyusun strategi dan rencana untuk ngeyakinin Sylvia lagi. Dia pasti percaya kok sama gue. Walaupun Sylvia udah tahu rencana gue harus tetap susun strategi dan rencana baru. Gue harus dengerin percakapan mereka. Sylvia, pokoknya kamu harus percaya sama aku. Regina, bukannya aku gak mau percaya sama kamu. Tapi yang selama ini aku lihat, Lenong tuh bener-bener bukan orang yang kayak gitu. Dan aku gak bisa langsung percaya gitu aja walaupun sama kamu. Karena aku gak ngelihat bukti. Sylvia, tadi tuh aku mau ngerekam. Aku mau ngerekam pembicaraan dia itu buat ngasih unjuk ke kamu sebagai bukti. Tapi HP aku mati, aku jadi gak bisa ngerekam apa-apa. Terus aku harus gimana, Regina? Gimana ya? Bentar, aku mikir dulu. Oh iya, gini aja, aku punya ide. Hah? Si Regina punya ide apa tuh? Gue harus dengerin. Ide apa, Regina? Jadi gini, Sylvia. Kamu nanti pura-pura cerita ke Lenong. Kamu pokoknya cari waktu yang tepat buat ngomong ke dia. Kamu bilang sama dia seakan-akan papa kamu itu mau bangkrut. Nah, kamu bilang tuh sama dia, kamu ceritain kamu tuh mau bangkrut. Kayak gitu-gitu pokoknya. Nah, nanti dari situ kamu lihat tuh apakah si Lenong masih mau sahabatan sama kamu atau dia bakalan ninggalin kamu. Jadi kamu ngomong aja kayak gitu, kamu tambah-tambahin sendiri. Pokoknya kamu harus ngebuat dia itu percaya kalau papa kamu itu mau bangkrut. Nanti di situ kamu bisa lihat dia ninggalin kamu apa enggak. Oh iya. Bener-bener. Boleh Regina, aku bakal coba kayak gitu ya buat buktiin ini semua. Iya Sylvia, kamu harus kayak gitu. Dan aku yakin banget kalau Lenong itu bakal ninggalin kamu. Karena yang dia incer dari kamu tuh cuma harta kamu. Oh, jadi itu rencananya si Regina. Oke, kalau kayak gitu ya gue bakal tetap ada di sisinya Sylvia dan bakal tetap jadi sahabatnya Sylvia lah walaupun Sylvia bilang papanya mau bangkrut. Aduh, kasihan banget sih, tetap aja gue lebih pintar daripada kalian. Pokoknya sampai kapanpun gak ada yang bisa ngegagalin rencana gue. Jelas-jelas gue bakal tetap sahabatan lah sama Sylvia kalau tahu rencana kalian kayak gini. Awas ya Regina, lo lihat gue gak bakal ninggalin Sylvia. Berti, adek, mama pergi dulu ke pasar ya, hati-hati di rumah. Iya mama. Kunci pintunya ya. Iya mama. Siap mama. Permisi, assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Kakak, di depan rumah ada orang, ada tamu. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Oh iya, ada tamu tuh, ada orang depan rumah. Ya udah pura-pura nggak ada orang aja. Males bukain pintunya. Shh. Oh ya udah iya kakak, nggak ada orang ya. Iya nggak ada orang, ceritanya di rumah. Udah biarin aja, males buka pintu. Permisi, assalamualaikum. Permisi. Kasian banget deh. Ya udah sekarang aku bilang aja kalau nggak ada orang. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Ih, kamu ngapain sih bilang kayak gitu? Kan aku udah bilang ceritanya di rumah tuh nggak ada orang. Tadi kata kakak nggak ada orang aja, bilang nggak apa-apa. Ya iya, tapi kamu diem aja. Kenapa kamu sautin? Ya udah iya maaf. Itu ada orang di dalam, bukain dong pintunya. Halo. Aduh, jadi repot